Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PBG dalam jabatan 2020 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianto, mahasiswa PBG dalam jabatan dengan nomor NIM 20021140222 dari Universitas PGRI Madiun yang akan mengikuti kegiatan uji kinerja pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 17 November 2020. Sebelum pembelajaran ini saya mulai, saya perkenalkan dulu siswa yang mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Siswa tersebut kelas 8C. Sengaja mereka saya minta untuk memakai seragam pramuka karena sejatinya mereka tidak diperkenankan untuk memakai seragam terkait tentang situasi pandemi yang belum selesai ini. Dan pemilihan seragam pramuka ini karena atribut dan perlengkapannya yang paling dimiliki oleh semua siswa hanya pramuka, sehingga kami memutuskan anak-anak ketika pembelajaran ini berlangsung menggunakan seragam pramuka. Terima kasih, itu perkenalan dari saya. Saya lanjutkan kepada kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik. Masuk semua hari ini? Ya. Kesehatan tetap harus kalian jaga di situasi pandemi yang belum berakhir ini. Menjadi harga mutlak kita harus menjaga kesehatan agar bisa ikut pelajaran dengan maksimal setiap harinya. Nah, untuk mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Coba biar kita semangat. Satu kali tepuk pramuka. Yes. Coba berdiri dulu semua. Kita periksa kerapian terlebih dahulu, berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya untuk mengecek kerapian temannya. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang periksa kebersihan. Di area kalian mungkin ada sampah, silakan diambil, diletakkan di tempat sampah. Kemudian sembari kalian persiapkan buku-buku yang dibutuhkan untuk kegiatan pelajaran hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, coba kita nyanyi Padamu Negeri dulu. Silakan salah satu dari kalian memimpin di depan. Saya, Pak. Ya. Satu, dua, tiga. Pak.
duduk semua. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Lebih fokus lagi kepada struktur, kaidah kebahasaan dan pola pengembangan teks eksplanasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pengertian eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, kesempatan kita pelajaran hari ini kita akan membahas tentang struktur, pola kebahasaan dan pola pengembangan teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat tayangan PowerPoint ini tentang teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan umum, atau istilah lain dari pernyataan umum ini identifikasi fenomena. Jadi fenomena apa yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian struktur yang kedua berupa penjelasan. Dengan kata lain, penjelasan ini rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya penutup ini berisi tentang interpretasi atau ulasan berupa pendapat penulis terhadap fenomena yang terjadi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Bubur. Contohnya ulasan itu seperti apa ya, Pak? Ulasan atau interpretasi itu bagian penutup dari teks eksplanasi. Isinya tentang pandangan dari penulis terhadap fenomena yang terjadi. Contohnya seperti ini. Silakan bisa dibaca sendiri. Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kegiatan intinya pertama, kalian silakan berkelompok seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah membentuk kelompok, LKPD ini dikerjakan terkait tentang penentuan struktur teks eksplanasi. Kemudian hasil dari kerja kelompok nanti kalian posting di dinding. Ya, dinding yang pertama untuk kelompok A di sebelah sini. Kemudian kelompok B sebelah sana, kelompok C di sebelah sini, bagian sini, dan terakhir kelompok D di sebelah sini. Nanti masing-masing dari kelompok akan mengunjungi kelompok lain untuk melihat hasil kerja dari kelompoknya. Kemudian memberikan komentar atau penilaian terhadap pekerjaan kelompok lain yang nantinya akan disampaikan di sesi tanya jawab. Bagaimana? Sudah dimengerti? Sudah. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Silakan digunakan semaksimal mungkin agar
tugas LKPD-nya selesai. Sudah selesai didistribusikan tugasnya? Sudah. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai silakan diposting di dinding yang sudah saya tentukan tadi. Untuk selanjutnya nanti kelompok yang lain akan mengomentari dengan berkunjung ke standnya masing-masing. Silakan. Baiklah, untuk langkah selanjutnya setelah kalian menempel karyanya di dinding, langkah selanjutnya kelompok anggota kelompok silakan berkunjung ke kelompok temannya untuk melihat hasil pekerjaan dari kelompok yang lain. Nah, langkahnya yang harus kalian lakukan, yang pertama kelompok A akan berkunjung ke kelompok B, seterusnya mengunjungi kelompok C, dan yang terakhir di kelompok D. Begitu juga kelompok yang lain. Nanti putar sampai semua kelompok dikunjungi. Paham? Nah, hasil dari masing-masing kunjungan dibuat catatan untuk disampaikan di tahap presentasi nanti ya. Coba sekarang silakan menuju stand yang mau kalian kunjungi terlebih dahulu. Silakan.
Inilah hasil diskusi kami tentang gempa bumi. Paragraf pertama berisi tentang definisi gempa bumi. Paragraf kedua sampai keempat berisi tentang proses terjadinya gempa bumi. Paragraf kelima yang berisi tentang pendapat penulis terhadap fenomena yang terjadi gempa bumi. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya kepada saya. Paragraf kedua linear keempat ada kesepakatan. Ini adalah paragraf kedua, ini ketiga, ini keempat sampai di sini. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang terjadinya pelangi. Ini hasil diskusi kami. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Isinya definisi tentang peristiwa alam yang terjadi, yaitu terjadinya pelangi. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf kedua, yaitu rangkaian peristiwa tentang terjadinya pelangi. Interpretasi atau ulasan di sinilah pendapat penulis tentang fenomena proses terjadinya pelangi. Judul teks eksplanasi terjadinya pelangi, pola pengembangan kronologis. Penjelasan menjelaskan proses terjadinya pelangi dari awal sampai akhir. Jenis kebahasaan, fenomena umum, kata teknis, konjungsi temporal. Bukti temuan terjadinya pelangi atau biang lala warna, kemudian selanjutnya dan lain. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang dipertanyakan. Yang identifikasi fenomena berisi tentang apa? Berisi tentang terjadinya pelangi atau biang lala. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih karena sudah berkunjung ke kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami yaitu kelompok C, di mana di sini kami sudah mendapatkan soal untuk mendiskusikan hasil teks eksplanasi yang berjudul gunung meletus. Dari hasil diskusi kami menemukan identifikasi fenomena. Isinya tentang definisi fenomena alam yang terjadi, yaitu gunung meletus. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai 4 berisi tentang fenomena alam yaitu gunung meletus. Interpretasi ulasan terdapat pada paragraf terakhir berisi tentang pendapat penulis. Dan eksplanasi yaitu gunung meletus. Pada pengembangan proses kronologis. Penjelasan dikembangkan dengan proses terjadinya gunung meletus dari awal sampai akhir. Jenis kebahasaan, fenomena umum yaitu gunung meletus. Kata teknis, endapan, lempeng, cairan pijar. Konjungsi temporal, kemudian selanjutnya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang mau disampaikan. Kata teknis itu apa? Kata teknis adalah kata yang menjadi ciri khas dalam sebuah fenomena alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok D. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang teks eksplanasi yang menerangkan tentang fenomena alam banjir. Dari yang setelah kami baca, kami menemukan beberapa struktur teks eksplanasi, yaitu 1. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang definisi banjir. 2. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf ketiga, yang menjelaskan tentang rangkaian peristiwa fenomena alam tersebut.
3. Interpelasi atau ulasan terdapat pada paragraf terakhir, yaitu tentang pendapat penulis. Kedua, pola pengembangan eksplanasi. Judul teks eksplanasi yaitu banjir. Pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Penjelasan, menjelaskan sebab akibat terjadinya fenomena banjir. Adapun kaidah kebahasaannya, jenis kebahasaan, fenomena umum, bukti temuan banjir, kata teknis, meluap, tergenang, kerusakan. 3. Konjungsi temporal, sebab, karena. Dari penyampaian saya, apa ada yang belum paham atau ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada. Kenapa fenomena umum bukti temuannya banjir? Karena dalam semua paragraf ini berkaitan tentang terjadinya banjir. Ada yang mau bertanya? Ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas kunjungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalau sudah selesai berkunjung ke masing-masing kelompok lain, kalian saya minta untuk menyampaikan hasil kunjungannya ke kelompok lain. Itu dapat apa tadi? Mencocokkan hasil kerja kelompok sendiri dengan kelompok lain itu seperti apa? Nah, siapa yang mau menyampaikan tanggapannya terlebih dahulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mimi, saya dari kelompok D. Saya akan menanggapi hasil kunjungan kami ke kelompok C. Saya akan menanggapi kata teknis yang ada di kelompok C tentang fenomena alam gunung meletus, antara lain magma, abu vulkanik, tanah, dan lava. Itulah yang saya temukan dari kelompok C. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, presentasi selanjutnya dari kelompok berapa yang mau menyampaikan tanggapan terhadap hasil kunjungan ke kelompok lain tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Batria dari kelompok B. Saya hanya menambahkan kata teknis di kelompok A tadi. Selain gempa bumi, terdapat juga kata teknis yang lain, yaitu vulkanik dan gempa tektonik. Selebihnya pekerjaannya sudah rekam dan sangat bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan lagi. Nah, sudah selesai tentang presentasi masing-masing kelompok. Nah, untuk selanjutnya agar penguasaan materinya lebih dalam lagi, silakan tugas-tugas evaluasi ini diselesaikan dulu. Tentunya tidak ada, nanti dijawab secara mandiri. Paham? Silakan. Silakan dijawab berdasarkan kemampuan kalian sendiri untuk diketahui sejauh mana kalian sudah menguasai tentang struktur, pola pengembangan, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Waktunya 10 menit anak-anak. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan.
Bagaimana? Sudah selesai menjawab soal evaluasinya? Sudah. Nah, sekarang untuk pengoreksiannya ditukar antar kelompok. Silakan ditukar dulu. Nah, silakan diisi hasil punya temannya itu dengan mencocokkan jawabannya dengan yang saya tulis di papan tulis. Nanti benarnya dikalikan 10 ya. Jadi kalau benar semua dapat 100. Paham ya? Bagaimana? Sudah selesai mengoreksinya? Sudah. Nah, coba dikumpulkan, saya ingin lihat nilai temannya itu dapat berapa mereka. Nah, hasil dari evaluasi sangat menggembirakan sekali karena nilai kalian semuanya di atas KKM. Tepuk tangan dulu. Dan untuk Sakina dan Fitro, selamat kalian dapat 100. Tepuk tangan untuk 200. Saya harap bisa memperbaiki prestasinya, dan saya anggap untuk teks eksplanasi kaitannya dengan struktur, pola pengembangan dan kaidah bahasaan, saya anggap kalian sudah menguasainya karena nilai dari hasil evaluasinya sudah sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas penulisan teks eksplanasi. Kalian nanti akan saya ajari bagaimana menulis teks eksplanasi. Paham ya? Paham. Nah, kok sudah tidak semangat lagi? Paham? Satu kali tepuk pramuka. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini? Penyusunan struktur teks eksplanasi, Penyusunan struktur teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, apa lagi? Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, karena nilai evaluasinya sudah bagus, kemudian kalian sudah mengetahui tentang manfaat dari pelajaran hari ini, maka saya anggap pelajaran hari ini sudah selesai. Dan pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Ya, paham ya? Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya untuk memimpin untuk berdoa. sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam hati mulai.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.